Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu semua untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Sadaqallahul azim ila akhiril ayat. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Pembahasan kita al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar yang ke-13 itu adalah dosa seorang pemimpin yang tidak adil. Bapak dan ibu-ibu, sebagai seorang pemimpin tentu berkewajiban untuk melihat dan berlaku yang sama kepada masyarakatnya, kepada orang yang dipimpinnya, pada orang yang di bawah perwaliannya. Maka dalam Al-Quran banyak kata-kata yang bisa bermakna mewakili keadilan itu, atau pemimpin yang diistilahkan Al-Quran sebagai seorang yang akan menjalankan tugas sebagai seorang yang adil. Pertama, istilah khalifah. Kita seringkali dengar inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh saya jadikan kalian sebagai khalifah di permukaan bumi. Khalifah itu dari kata khalafa, khalfun, bermakna di belakang. Maka sebagai seorang pemimpin, mesti kadang-kadang berada di belakang yang mendorong orang yang dipimpinnya untuk bisa lebih baik. Itu tugas sebagai seorang khalifah. Maka Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu di permukaan bumi sebagai khalifah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pemimpin itu dalam Quran disilahkan dengan imam, a'immah. Menjadi pemimpin itu bisa jadi imam. Yang asal katanya amma, ya ummu imam. Apa maknanya? Amama itu maknanya di depan. Yang kadang-kadang pemimpin itu mesti membawa orang jamaahnya atau umatnya atau masyarakatnya supaya amwah mengikutinya. Sebagai seorang imam, tentu pemimpin mesti memiliki contoh, ada yang kan dicontoh di orang. Sebagai seorang yang pemimpin yang jadi imam yang dicontoh, maka sejatinya pemimpin itu harus memberikan tauladan kepada masyarakatnya. Nah, kadang-kadang itu yang mulai hilang di masyarakat awal. Mencari pemimpin itu yang adil bagaikan attah bercampur jubari. Sulit wa nemukan. Kadang-kadang adil itu bagi semua banyak balabiah untuk awak seketiknya. Itulah adil tadi. Anak seketik kau
tukang bagi. Anan seketik ko untuk awak. Ko ketahanannya dasar. Maka Allah katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Beberapa poin yang Allah perintahkan di situ. Pertama, perintahnya berbuat adil, bukan berbuat ihsan. Dalam konteks ayat ko lebih dahulu adil dulu pada ihsan. Lebih dahulu itu pada ihsan. Karena jangan rahimakumullah, pemimpin yang adil itu sangat-sangat mulia di sisi Allah. Sab'atun yudhilluhumullah la dhilla illa dhilluh, kata Nabi. Ada 7 kelompok manusia pada hari kiamat yang nanti mereka dapatkan naungan, tidak ada naungan kecuali itu saja. Berarti kan istimewa tuh. Sebanyak orang 7 kelompok yang dapat naungannya. Nomor 1-nya al-imamul adil, pemimpin, imam yang adil. Pokoknya pemimpin dia dulu selangkah tinggi sarantiang. Makanya tidak boleh jauh-jauh. Kalau imam salah, ingin mundur imam kan. Begini dok kan payah, maju mempayah, apalagi mundur. Tu pemain orang maju sempayah, boleh mundur. Kalau awak sebagai imam salah, awak mundur saja. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Urusannya tidak kini itu saja. Kalau Bapak, contoh Bapak menjudi online, berdosa Bapak, asurang berdosa. Tapi kalau pemimpin salah tekannya, asa kabupaten ko orang merasai dinyokan, sa provinsi orang merasai, apalagi sampai sa Indonesia orang merasai. Maka benar Bapak dan Ibu-ibu, al-imamul adil itu posisinya luar biasa. Bahkan Nabi katakan bagi imam yang adil itu adalah thalathatun la yukallimuhumullah wala yuzakkihim walahum adabun alim wala yanzuru ilaihim. Ada 3 kelompok manusia yang tak diajak bicara oleh Allah, tak disucikan oleh Allah. Banyak tidaknya 4 tingkatannya. Terakhir, walahum adabun alim, baginya azab yang sangat dahsyat. Nomor 1-nya adalah pemimpin yang zalim. Di bawah tuang ibu-ibu, pak-pak namanggalih sedih pada luar. Ada tanya kan? Kalau jadi pemimpinan barik sulit sangat kan? Sulit sangat. Tiba diparui tidak dikampihan, tiba mato tidak dipiciangkan. Abang caranya Tuhan kan? Pamionya yo rancak kan? Dirancak dibaca. Itu yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, dalam Quran diserahkan dengan al-imam. Kata al-imamul adil itu adalah seorang yang akan dapat naungan dari Allah. Coba kini kan banyak gambar nampak dia di Madinah. Kan selalu slogannya, tagline-nya nananca-anca. Kan tak ada diweknya maaf, ambo juga padutos kan tak ada diweknya kan. Pasti nananca-anca sih kan. Pilihlah saya akan macam-macam kan. Ada kan? Ya. Itu yang terjadi hari kini Bapak dan Ibu-ibu. Dan itu yang dilakukan oleh masyarakat yang kadang-kadang semangat memimpin itu sangat tinggi. Yang ketiga istilah ulil amri. Ati'ullah, ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taat kepada ulil amri di antara kamu. Kalau dilihat dari susunan ayat itu, susunan kalimat, ketika perintah pada Allah pakai ati,
Ya ayyuhalladzina amanu Allah. Ketika Rasul wa atiur Rasul. Ketika ulil amri wa ulil amri minkum. Ndak ada pakai ati'u. Apa maknanya kata para ulama? Taat kepada Allah dan Rasul mutlak hukumnya. Tapi taat kepada ulil amri bainggo coba batihkan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ndak boleh patuh ke pemerintah, ke ulil amri kalau ternyata nyurah wak durako ke Allah. Kalau lah ada peraturan di banyak legalkan judi online, wajib awak melawannya. Ndak wajib apa tuh ada pemimpin awak nyono ke berdosa dahulu, satu lo berdosa. Maka ati'u ulil amri minkum itu ada batasnya selama taat pada Allah dan Rasul. Maka benar Bapak dan Ibu-ibu, kata Imam Az-Zahabi, dosa ke-13 itu dari 77 adalah dosa pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak adil atau zalim itu dosonya sangatlah gadang. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, ada kadang-kadang kalimat pemimpin itu dengan istilah ulil amri. Siapa mereka? Secara umum iko yang memiliki wilayatul amri. Biasanya saroman orangko seperti anggota dewan atau penguasa yang kekuasaannya itu bisa menentukan hitam memutihkan. Maka sebagian ulama mengatakan ulil amri itu dimaknai dengan semua pemimpin yang memiliki otoritas untuk menetapkan dan menentukan sesuatu. Masuklah bupati, masuklah gubernur, presiden, yang mereka adalah punya wilayah otoritas untuk menentukan itu. Ada lagi istilah sultan, ada lagi istilah mulk, ada lagi istilah wilayah atau aulia. Wa masih ingat ketika Ahok dulu ayatku yang disinggung. Karena Allah katakan dalam Al-Maidah 51, jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali. 7 kata yang bermakna pemimpin dalam Quran menunjukkan seharusnya Bapak dan Ibu-ibu itu jadi perhatian bagi pemimpin. Ada rumusannya dalam surah Al-Anbiya. Tugas utama pemimpin itu adalah memfasilitasi orang melakukan ketaatan. Nah, kini konan agak jauh terasa diawak. Jangankan memfasilitasi, kadang-kadang mencurigai bagaikan. Dicurigai. Makanya orang kalau rajinnya salat berjamaah curiga. Kalau rajinnya baca Quran curiga. Masa orang nan datang ke rumah wa amalu abang berhenti kan. Tiba alih tentu kepada ibu-ibu tanggung jawab awak balik kan. Maka itu sebagai seorang pemimpin tentu bagaimana seorang pemimpin bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan pemimpin bukan fasilitas. Pemimpin adalah amanah. Dapat pemimpinan awak balik tetek bengiknya besok kan. Makanya awak yang jadi masyarakat Badare ini syukur awak kan. Menggalih sewak ke perang dua, sekolah anak dan jolo balik. Itu tanggung jawab awak tidak sabari dengan orang yang hari kau jadi pemimpin yang mereka menuntut inyo agar dipilih jadi pemimpin. Maka dima jauh suara kota danga, kuado dan mandanga sampaikan ke calon pemimpin dosa besar yang termasuk di atas nomor 13 dari 77 kata Az-Zahabi adalah pemimpin yang tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.